Di video ini kita akan membahas tentang materi peluang. Oke, jadi di sini misalnya dalam sebuah kantung terdapat 3 kelereng hijau dan 5 kelereng kuning, gitu ya. Nah, di sini misalkan A merupakan terambilnya 1 kelereng hijau. Nah, di sini peluang itu notasinya adalah seperti ini, gitu ya. P dari A atau peluang dari A, gitu. Dengan rumusnya adalah banyaknya kejadian A atau banyaknya A dibagi dengan banyak semestanya atau ruang sampel kalau dalam peluang istilahnya ya. Nah, di sini NA-nya berapa? NA-nya itu kan karena di sini A-nya merupakan kelereng hijau, berarti N-nya merupakan N-nya adalah 3 gitu ya. Kemudian ruang sampelnya atau semestanya itu adalah keseluruhan dari kelerengnya. Jadi di sini kalau kita hitung total kelerengnya ada 8, berarti peluang terambilnya 1 kelereng hijau yaitu 3/8. Contoh lainnya misalnya, nah di sini ada 5 bola biru dengan 6 bola merah gitu ya, dimana di sini A merupakan terambilnya 3 bola biru. Nah, berarti kita harus menentukan dulu nih PA-nya NA dibagi dengan NS-nya. Nah, untuk mencari NA-nya, nah di sini kita lihat kita mau mengambil 3 bola biru dari berapa? Dari 5 bola biru gitu ya. Berarti untuk mencari NA kita pakai apa nih? Kalau kita mau ngambil 3 bola biru secara acak dari ada 5 bola biru. Ada berapa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk ngambil bola biru ini? Berarti kita pakai kombinasi. Kombinasi 3 dari 5. Karena ada 3 bola biru yang mau kita ambil, kemudian total bola birunya ada 5. Nah, kemudian karena di sini urutannya tidak diperhatikan gitu ya. Jadi mau bola biru yang ini dengan yang manapun dianggap sama gitu ya. Jadi kita pakai kombinasi, bukan permutasi. Nah, di sini kombinasi 3 dari 5 berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3, 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Gitu ya. Dimana ini berarti 3 faktorial sama 5 faktorial kalau kita coret ini sisa 5 kali 4 gitu ya. Karena 3 faktorialnya sama-sama dicoret. Kemudian 2 faktorial itu 2 ya kan. 2 dibagi 2. 1, 4 dibagi 2, 2. Berarti ini adalah 10. Nah, kemudian untuk NS-nya gimana? NS-nya itu adalah kemungkinan dari seluruhnya gitu kan ya. Ada di sini ada 11 bola. Kemudian mau diambil 3 secara acak. Nah, sama kita pakai kombinasi. Kombinasi 3 dari 11. Berarti di sini 11 faktorial per 8 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini 8 dengan 11 kalau kita coret berarti ini kan sisa 11 dikali 9 dikali 10 dikali 9 kemudian dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, ini 8-nya sama-sama dicoret jadinya udah nggak ada lagi. Nah, ini 3-nya bisa dicoret sama 9 jadi 3 di sini, 2 sama 10 bisa dicoret jadi 5. Berarti di sini 11 dikali dengan 15. Hasilnya adalah 165
5. Nah, sehingga di sini peluang terambilnya 3 bola biru yaitu NA per NS 10 per 165 gitu ya. Sama dengan, kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, 2 per 33. Nah, kemudian di sini kita mau membahas tentang kisaran nilai peluang. Contohnya di sini ada semester angkanya 1 sampai 6 gitu ya, atau misalnya kita anggap ini merupakan dadu gitu ya. Pada pelemparan sebuah dadu pasti angka yang mungkin muncul itu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Nah, misalnya di sini A itu merupakan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, berarti PA-nya berapa? PA-nya berarti banyaknya A dengan banyaknya semestanya ya. Nah, yang muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya berarti 6 gitu ya kan. Kemudian semestanya ya karena emang angkanya cuma 1 sampai 6 ya semestanya juga 6 atau ruang sampelnya 6 gitu ya. Berarti 6 per 6 1. Nah, kemudian untuk yang B gimana nih? Ruang yang B. Nah, ruang yang B di sini muncul angka 7. Dadu itu kan angkanya cuma 1 sampai 6 ya kan. Maka nggak mungkin muncul angka 7 gitu ya. Sehingga apa? Di sini NB-nya sama dengan 0 per 6. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih. Kalau misalnya peluangnya 1 itu udah pasti muncul. Artinya ya memang udah pasti kalau misalnya angka pada dadu itu ada 1 sampai 6. Ya udah pasti kalau nggak muncul 1, muncul 2, kalau nggak muncul 3, kalau nggak muncul 4, muncul 5, atau muncul 6, gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya peluangnya 0, ya berarti tidak mungkin. Sehingga di sini kita bisa simpulkan kisaran dari nilai peluang yaitu adalah kurang dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita bisa tahu minimal dari sebuah peluang itu adalah pasti 0, kemudian maksimalnya adalah 1, tidak mungkin negatif ataupun lebih dari 1. Nah, kemudian di sini kita mau membicarakan tentang frekuensi harapan. Nah, ini misalnya tentukan frekuensi harapan muncul angka pada pelemparan koin sebanyak 200 kali. Nah, dari 200 kali pelemparan ini kita mengharapkan munculnya angka ini berapa kali gitu ya. Nah, ini caranya adalah peluang dari misalnya kalau di sini adalah munculnya angka dikali dengan n-nya di sini adalah banyaknya pelemparan atau banyak percobaan gitu ya. Berarti di sini FA sama dengan NA dibagi dengan NS dikali N gitu ya. Nah, NA-nya berapa? Ya pada koin angka itu cuma ada 1 ya kan, kalau nggak angka pasti gambar gitu kan ya. Berarti 1 dari ruang sampelnya berapa? 2. Kenapa 2? Ya karena pada koin hanya ada angka dan gambar ya, ada 2 aja gitu. Dikali dengan banyaknya pelemparan yaitu 200 koin. 200 kali. Sehingga di sini frekuensi harapannya adalah 100 kali. Nah, jadi kita mengharapkan dari 200 kali pelemparan uang koin, kita berharap muncul 100 kali angka gitu ya. Nah, di sini
saya mau coba buktiin dengan pembuktian sederhana menggunakan Microsoft Excel. Oke, nah misalnya di sini udah ada ketentuan, misalnya nilai untuk kurang dari 0,5 itu mewakili angka dengan poin 1, kemudian lebih dari 0,5 mewakili gambar dengan poin 0. Nah, kenapa di sini saya pilih 0,5? Ya karena peluang untuk koin itu setengah-setengah gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi random, dimana ini membuat angka random dari 0 sampai 1. Nah, misalnya di sini udah ada 0,8. Nah, di sini kita gunakan fungsi if gitu ya. Misalnya jika apa nih? Jika nilai dari G1 ya, karena di sini ada di kolom dan baris G1 gitu ya. Jika G1 itu kurang dari 0,5, maka jika benar poinnya 1 gitu ya. Sementara kalau salah 0. Nah, 1. Karena dia 0,4 kurang dari 0,5 gitu ya. Nah, kemudian misalnya saya mau melempar koinnya ini sebanyak 200 kali. Ya udah, tinggal kita drag aja sampai 200 gitu ya. Nah, oke, nah di sini udah ada angkanya. Ya udah, tinggal kita cek nih, kita jumlahkan nilai dari ini. Pusing. Nah, di sini muncul 105 kali angka dari pelemparan 200 koin gitu ya, 200 kali pelemparan koin. Nah, berarti di sini kalau kita lihat selisihnya nggak terlalu jauh gitu kan dari frekuensi harapannya, yaitu tadi 100 untuk angka dan 100 untuk gambar gitu ya. Nah, semakin banyak pelemparannya atau semakin banyak percobaannya, maka selisihnya akan semakin dekat dengan harapannya gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini, bisa terbukti ya, dari pelemparan 200 frekuensi harapannya yaitu 100 angka dan 100 gambar. Nah, kemudian dari hasil percobaan ternyata munculnya angka yaitu 105 kali. Berarti ya selisihnya mendekati dengan frekuensi harapannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang komplement dari suatu kejadian. Nah, misalnya di sini ada 8 telur gitu ya, yang 3 busuk, 5 tidak busuk gitu, atau 5 masih bagus. Nah, misalnya di sini A merupakan terambil telur busuk, kemudian B terambil telur tidak busuk. Ya, berarti peluang dari A, ya udah tinggal kita lihat aja kan, yang busuk ada 3 dari totalnya 8. Ya udah, berarti peluang terambilnya telur busuk yaitu 3/8. Nah, kalau misalnya peluang yang terambilnya tidak busuk, ya berarti kan di sini tinggal hitung aja 1 2 3 4 5. Ada 5 dari 8 gitu ya. Berarti terambil telur tidak busuk ada 5/8. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat, terambil telur tidak busuk itu merupakan komplement dari terambil telur busuk. Kalau misalnya dalam himpunan, komplement itu merupakan yang lain gitu ya. Misalnya di sini ada himpunan seperti ini gitu. Misalnya di sini ada 1, 2, 3. Misalnya ini himpunan A, kemudian ini semestanya 3, 4, 5. Maka yang disebut A komplement itu adalah selain A gitu kan ya. 3, 4, 5. Nah,
sama di sini juga pengertiannya sama. Selain dari yang telur busuk ini, nah kita bisa menggunakan rumusannya. Di sini berarti P A komplement atau si yang telur tidak busuk ini itu sama dengan 1 dikurangi dengan 3/8, yaitu kita dapatkan hasilnya adalah 5/8. Jadi hasilnya sama ya. Oke, nah kemudian kejadian majemuk. Nah, di sini kejadian majemuk terbagi atas kejadian saling lepas dan tidak lepas, kemudian kejadian saling bebas dan tidak bebas. Bedanya di mana nih? Nah, kalau kejadian saling lepas, misalnya di sini ini saya kasih nomor 1, ini 2. Ini saya nomorin gitu ya. Nah, untuk yang nomor 1 misalnya, untuk yang saling lepas. Misalnya ada diagram Venn. Kalau misalnya di diagram Venn berarti dia himpunannya saling lepas atau tidak mempunyai irisan antara himpunan A dan himpunan B gitu ya. Kemudian kalau yang tidak saling lepas gimana? Ya berarti yang tidak saling lepas memiliki irisan gitu ya. Misalnya di sini pada pelemparan dadu, kemudian A-nya itu adalah angka ganjil, kemudian yang B-nya angka genap. Nah, angka ganjil dan angka genap kan dia berbeda ya. Kalau yang ganjil 135, yang genap 246, maka dia saling lepas gitu ya. Jadi nggak punya irisan gitu. Jadi biasanya soalnya tentukan munculnya angka ganjil atau angka genap gitu pada pelemparan dadu misal. Nah, kalau misalnya yang ini, misalnya A-nya itu adalah bilangan prima atau angka prima. Kemudian B-nya adalah angka genap misalnya gitu. Nah, bilangan prima itu kan berarti 2, 3, 5 gitu ya. Kemudian kalau genap 2, 4, 6. Berarti ada irisan yang sama 2 gitu kan ya. Nah, berarti biasanya kalau kejadian saling tidak lepas, misalnya ditanyakan munculnya bilangan prima atau angka genap gitu ya. Berarti intinya kalau misalnya di tidak saling lepas, ada yang sama di antara himpunan yang satu dengan yang lain gitu ya. Kalau misalnya saling lepas ya berarti lepas gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kejadian saling bebas dan tidak bebas. Nah, kalau misalnya yang bebas itu dia tidak saling mempengaruhi. Misal gimana? Misalnya pada kita kembali ke sini nih. Nah, misalnya gini. Misalnya diambil bola dari kantong ini 2 bola gitu ya, secara berurutan satu-satu. Nah, tentukan peluangnya terambil bola merah dua-duanya. Nah, misalnya bolanya dikembalikan. Nah, kalau misalnya bolanya dikembalikan, berarti kan tidak berubah nih. Misalnya di sini ada 6 bola merah dan 5 bola biru gitu ya. Misalnya 6 merah dan 5 biru.
Nah, maka jika saling lepas tidak mempengaruhi, misalnya untuk pengambilan yang pertama. Pengambilan yang pertama misalnya untuk bola merah berarti 6/11 gitu ya. Kemudian pengambilan yang kedua untuk bola merah juga ya sama 6/11 juga. Kenapa? Ya karena bolanya dikembalikan gitu ya. Jadi semestanya tetap 11, kemudian bola merahnya juga tetap 6, jumlahnya nggak berkurang. Nah, kemudian gimana nih? Misalnya kalau kejadian yang saling tidak bebas. Nah, itu berarti contoh soalnya adalah pengambilan bolanya tidak dikembalikan. Misalnya 6 merah dengan 5 biru. Nah, pengambilan pertama misalnya kita mau ngambil merah, berarti 6/11. Ya kan, karena ada 6 bola merah dari 11 bola merah gitu ya. Nah, kemudian 11 bola keseluruhan gitu. Nah, pada pengambilan kedua karena bolanya ini tidak dikembalikan, nah kita di sini asumsikan bahwa yang terambil di pengambilan pertama bola merah gitu ya. Jadi otomatis bola merahnya tinggal 5. Nah, kemudian karena bolanya udah diambil 1 dan tidak dikembalikan, maka sisanya tinggal 10 bola pada pengambilan kedua gitu ya. Jadi peluang untuk pengambilan pertama bola merah yaitu ada 6/11. Kemudian peluang terambilnya bola kedua warna merah adalah 5/10. Nah, ini untuk kasus yang bolanya tidak dikembalikan. Kalau yang saling bebas jika bolanya dikembalikan lagi. Jadi setelah diambil di pengambilan pertama dimasukin lagi ke dalam box atau kotaknya gitu ya. Nah, untuk menghitungnya gimana? Nah, di sini untuk misalnya untuk kejadian saling lepas dan tidak lepas tadi misalnya gitu ya. Nah, untuk yang saling lepas, karena saling lepas kan tidak punya irisan gitu ya. Nah, maka ini bisa kita anggap 0. Maka rumus untuk saling lepas cukup peluang A ditambah dengan peluang B. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak saling lepas, berarti dia punya irisan. Ya udah, berarti peluang A ditambah B. Nah, ini untuk gabungan ya. Peluang A ditambah B dikurang dengan irisannya. Nah, kalau yang ditanya irisannya, ya berarti peluang A ditambah peluang B dikurang dengan gabungannya. Nah, ini tinggal pindah ruas saja rumusnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang saling bebas dan tidak bebas, nah di sini tinggal dikali aja. Kalau tadi, nah ini kalau misalnya saling lepas dan tidak lepas, itu dia dijumlah. Kalau di saling bebas dan tidak bebas dikali gitu ya. Jadi misalnya di sini peluang A irisan B, maka dia tinggal dikali aja peluang A-nya dikali dengan peluang B. Untuk ini yang saling bebas ya. Kalau misalnya tidak saling bebas, berarti peluang A dikali dengan peluang B setelah misalnya kalau pada soal contoh yang tadi setelah bolanya diambil gitu ya. Jadi misalnya di sini peluang A-nya untuk yang nomor 4 tadi. Nah, ya udah berarti di sini misalnya yang tidak bebas ya berarti yang pertama itu 6/11 dikalikan dengan 5/10 gitu ya. Jadi dikalikan dengan peluang setelah kejadian A gitu.